Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Riani dengan NIM 22020103. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana metode perlindungan pantai. Baiklah, tujuan kita untuk mengetahui bagaimana metode perlindungan pantai itu pertama itu kita mengenalkan berbagai metode perlindungan pantai baik yang bersifat keras atau struktural maupun yang alami atau lunak. Dan terus kedua itu menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang ketiga itu membangun kesadaran bahwa pelindungan pantai adalah tanggung jawab bersama. Metode perlindungan pantai. Arti pantai itu apa sih? Pantai adalah wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan laut, yang memiliki nilai sumber daya alam, tempat rekreasi, dan habitat berbagai spesies, serta pelindung dari erosi dan banjir. Kemudian, kenapa sih kita harus melindungi pantai tersebut? Pantai ini terancam terhadap abrasi, naiknya muka air laut, kemudian kegiatan manusia. Abrasi ini penyekisan diakibatkan oleh gelombang dan arus. Kemudian, sedangkan untuk naiknya muka laut akibat pemanasan global, mencairnya es di kutub utara kutub utara dan selatan akibat pemanasan global dan mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Kemudian kegiatan manusia ini kayak reklamasi, pengerukan pantai dan pemautan tidak berkelanjutan. Jika pantai tidak dilindungi, banyak yang bisa hilang secara permanen, yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan lahan produktif, kemudian kerusakan ekosistem yang mengancam biota, kemudian ancaman terhadap infrastruktur dan ekonomi. Penyebab kerusakan itu seperti yang tadi dijelaskan, itu pertama abrasi, itu terjadi akibat arus dan gelombang itu alami. Pada itu terjadi umumnya pada musim angin barat dengan gelombang tinggi. Kemudian naiknya permukaan laut, air laut, naiknya permukaan air laut yang es di kutub itu mencair akibat panasnya, meningkatnya panas bumi yang mengakibatkan banjir, ROB, dan tenggelamnya kawasan pesisir. Kemudian aktivitas manusia seperti reklamasi untuk memperluas daratan. Reklamasi adalah penimbunan. Terus ada tambang pasar ilegal, kemudian pembangunan tanpa analisis dampak lingkungan. Dia membangun sesuatu di pantai tersebut tanpa memperhatikan dampak pada lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Kemudian bencana alam. Ada tsunami, badai, atau gempa bisa secara drastis mengubah pantai dalam waktu singkat. Dampaknya itu hilangnya garis pantai, rusaknya pemukiman, tanggungannya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian klasifikasi metode ini ada tiga. Yang pertama itu struktural, keras. Itu menggunakan bangunan fisik seperti tanggul, pemecah gelombang, groin. Tujuannya itu mengurangi energi gelombang atau menahan garis pantai. Seperti pada gambar ini adalah sea walls. Kemudian ini juga struktur struktural atau keras nih. Terus non struktural. Lunak ini mengandalkan alam seperti vegetasi mangrove atau cemara laut atau menambah pasir beach Norseman lebih ramah lagi lingkungan tetapi butuh waktu untuk si mangrove atau cemara laut itu untuk tumbuh. Itu ada gabungan kombinasi antara struktural keras atau dicampur dengan lunak gitu. Jadi di belakang diletakkan seawall, kemudian di depannya ditanami oleh mangrove seperti itu. Oke, yang pertama itu adalah breakwater atau pemecah gelombang. Em, Pemecah gelombang ini yang sejajar garis pantai dan dibangun di laut untuk memecah energi gelombang sebelum mencapai daratan. Jadi, gelombang yang berada di laut yang energinya besar, kemudian menghantam breakwater untuk menguranginya gitu.
Ada dua jenis, ada yang terapung dan ada yang permanen. Kalau permanen ini biasanya batu atau beton seperti di gambar. Kemudian fungsinya, pertama itu mengurangi tinggi gelombang. Terus yang kedua membantu endapan pasir di belakang struktur. Ketiga, menjaga garis pantai tetap stabil. Tetapi metode ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan efektif untuk pantai dengan gelombang kuat, sedangkan kekurangannya biayanya besar bisa mengganggu ekosistem laut jika salah desain. Dan jika tidak melihat kondisi pantai tersebut, maka akan mengganggu ekosistem di sekitar pantai. Oke. Sea walls atau tanggul laut. Ini struktur vertikal dari beton atau batu di pantai untuk melindungi daratan dari ombak langsung. Fungsinya itu untuk mencegah ombak mengikis daratan. Jadi ombak datang, jadi menghantam beton tersebut. Yang kedua itu melindungi jalan, rumah, dan fasilitas umum di dekat garis pantai. Di sekitar sini jalan, di sini seawalls-nya untuk melindungi dari gelombang. Kelebihannya adalah memberi pelindungan fisik langsung, umurnya panjang jika dibangun dengan baik. Kemudian kalau kekurangan, biaya pembangunan ini besar dan pemeliharaannya itu tinggi. Terus bisa menyebabkan pengikisan bawah pondasi. Kan ini gelombang, set gelombang masuk sini. Di sini akan terjadinya pengikisan, ya, atau scoring. Kemudian adalah revetment. Struktur miring yang dilapisi batu besar miring, atau ban bekas, atau blok beton. Ditempatkan di lereng pantai. Ini pantai, kemudian batu besar dimiringkan seperti ini. Terus fungsinya itu menyerap energi gelombang. Energi gelombang datang akan diserap oleh batu besar yang miring tersebut. Terus yang kedua adalah mengurangi laju erosi lereng pantai. Kelebihannya adalah biaya lebih rendah dibandingkan seawalls dari yang sebelumnya. Kemudian dia menyatu lebih baik dengan lingkungan. Kekurangannya tidak cocok untuk gelombang ekstrim. Jika gelombang ekstrim, maka dia akan luruh. Bisa jadi dia akan luruh. Terus kedua, tidak memperluas pantai. Selanjutnya metode groin atau tanggul tegak lurus pantai. Struktur yang dibangun tegak lurus garis pantai untuk mencegah pergerakan pasir oleh arus sejajar pantai. Berbentuk T. Fungsinya menjebak pasir di sisi hulu arus serta melemahkan gelombang sampai ke pantai. Mempertahankan bentuk pantai. Kelebihannya, efektif mempertahankan pantai yang terus kehilangan pasir. Kelebihannya adalah efektif mempertahankan pantai yang terus kehilangan pasirnya. Kemudian kekurangan, yang pertama itu bisa menyebabkan erosi di sisi hilir dan membutuhkan perencanaan matang dan monitoring berkala. Selanjutnya vegetasi pantai. Ada dua jenis yaitu mangrove, pantai berlumpur, terus ada cemara dan pandan laut untuk pantai berpasir. Fungsinya, akar kuat untuk menahan tanah dan ombak. Akar mangrove yang ada yang akar tunjang itu bisa menahan tanah serta mengurangi energi gelombang. Terus ini yang kedua tadi seperti yang saya bilang menyerap air laut pasang dan gelombang. Dan juga sebagai habitat biota. Kelebihannya ramah lingkungan, kemudian bisa dikombinasi dengan metode lainnya. Kekurangan, butuh waktu lama untuk tumbuh, dan rentan jika tidak dilindungi. Ke beach nourishment atau pengisian pantai, menambah pasir pantai ke
pantai yang terkikis dengan pasir dari lokasi lain. Jadi, pantai yang terkikis ini ditambah pasir dari lokasi lain. Fungsinya mengembalikan bentuk alami pantai. Yang kedua, meningkatkan nilai estetika dan ekonomi wisata pantai. Kelebihannya, tidak mengubah struktur alami pantai dan menjaga habitat laut. Yang kekurangan ini mahal, harus diulang secara berkala. Kemudian butuh pasir berkualitas serupa. Oke, ada juga metode gabungan atau hibrid. Jadi digabung. Ini dibangun seawalls, kemudian di depannya ditanami mangrove. Ada juga yang pemecah gelombang lepas pantai dan hutan mangrove. Kelebihannya meningkatkan efektivitas perlindungan dan mengurangi dampak ekologis metode keras. Oke, kesimpulan. Setiap metode memiliki kekurangan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan. Baiklah, kesimpulan. Setiap metode memiliki kekuatan dan kelemahan, harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan sosial setempat serta ekosistem yang berada di lokasi tersebut. Solusi alami lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian metode gabungan sering menjadi solusi optimal. Jika ingin mendapatkan hasil optimal, gunakan gabungan atau metode hibrid. Untuk alami, itu ramah lingkungan tetapi waktunya lama dan rentan jika tidak dipantau. Terus kita membutuhkan dukungan program penanaman mangrove. Terus hindari buang sampah ke laut atau pantai. Kemudian edukasi teman dan keluarga tentang pentingnya menjaga pantai. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan konservasi lokal. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.